لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه بإحسان حتى جاء يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Saudara-saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama di awal muqaddimah khutbah yang berbahagia ini khatib menyeru kepada dirinya secara khusus dan juga kita yang hadir di majelis yang berbahagia ini untuk sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kita tahu perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini akan ada akhirnya, dan pengakhiran itu bukanlah segala-galanya, tapi justru akhir kehidupan dunia adalah awal dari kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh sebab itu Al-Quranul Karim dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita untuk selalu bertakwa. Bahkan dalam untayan kalimat ketika Allah mewasiatkan orang-orang untuk menunaikan ibadah haji, maka di sana pun Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada mereka agar selalu berbekal diri, dan bekalnya itu yang terbaik di sisi Allah adalah takwa kepadanya. Dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan hendaklah kamu berbekal, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita bertakwa kepadanya pada setiap individu. Karena sesungguhnya tanggung jawab setiap orang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap diri masing-masing. Seseorang tidak dapat memberikan tanggung jawab dirinya kepada ayahnya. Ayahnya tidak dapat memberikan tanggung jawab akhirat kepada anaknya. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Suami kepada istri, istri kepada suami. Tetapi setiap orang diminta tanggung jawab takwa pada dirinya masing-masing. Dan yang paling tahu tentang ketakwaan seseorang itu kepada Allah adalah Allah itu sendiri. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan, juga kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Nabiur Rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin, pada khutbah kali ini tema kita adalah perkataan yang baik dan penuh kemaafan lebih baik daripada sebuah pemberian yang diungkitkan. Berbeda dari ayat Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 263, Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Dalam konteks kekinian kita lihat bahwa banyak orang, apalagi dalam dunia sosial sekarang, termasuk media sosial sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, termasuk kategori kebaikan di situ adalah sedekah. Tapi tidak sedikit pula orang di luaran di sana ada yang seolah-olah kalimat-kalimat mereka
memberikan gambaran bahwa mereka tidak menyukai orang-orang yang selalu meminta-minta ataupun mengharapkan pertolongan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam sosial kehidupan bermasyarakat bahwa titik tolak dalam sebuah kebaikan itu bukan sekedar sedekah yang diminta oleh orang yang meminta, tetapi Allah mengajarkan kita bahwa perlakuan baik itu lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Sehingga dalam kalimat itu dijelaskan qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik. Tidak sekedar kata-kata yang baik, tapi ada kalimat ujungnya wa maghfiratun, dan juga memaafkan. Ini ada dua suku kata, qaulun ma'rufun, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu disandarkan kepada orang yang bersedekah. Ketika bertemu orang yang meminta adalah ungkapan ketika kita diminta oleh seseorang pertolongan ataupun bantuan, lalu kita mengungkapkan kata-kata yang baik. Bukan sebaliknya. Sebab manusia itu berbeda antara diri kita ini dengan Allah. Allah Azza wa Jalla apabila kita meminta satu kali dia senang, dua kali makin senang, tiga kali tambah senang, banyak kali bertambah senangnya. Tapi sifat umum manusia secara lumrah, apabila orang datang sekali meminta, kita masih senang. Tapi kali kedua kita kurang senang, dan kali ketiga dan keempat boleh jadi kita sudah mulai marah. Ini sifat umum berlaku kepada semua manusia. Oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kita, apabila ada orang yang datang kepada kamu meminta, baik itu sifatnya sedekah ataupun pertolongan, maka sekiranya kamu tidak dapat memberikan kepadanya ataupun menunaikan haknya, maka ungkapkanlah kalimat-kalimat baik. Maaf, pada saat ini saya belum dapat menunaikan permintaan saudara. Wa maghfiratun, dan kalimat permaafan atas kondisi orang yang meminta itu. Karena orang meminta ini macam-macam. Ada orang yang meminta memang karena kebutuhan yang sungguh-sungguh mendesak. Ada juga dalam sebuah tempat ataupun dalam suatu suasana orang meminta bukan karena kebutuhan, tapi karena memang profesinya meminta. Ini harus dibedakan, dan kita pun harus jeli. Kalau kita melihat orang-orang itu yang meminta benar-benar sungguh-sungguh memerlukan, maka berikanlah bantuan. Tetapi kalau orang itu yang datang meminta karena memang profesinya meminta, itu yang perlu dikaji lagi lebih lanjut. Namun Al-Quran memberikan pelajaran, walaupun kita tidak mau memberi atau tidak dapat memberikan pada ketika itu, maka hendaklah berkata dengan kata-kata yang lemah lembut dan kata-kata memaaf. Karena sesungguhnya walaupun kemampuan kita dapat memberi ataupun kita menahan harta itu tidak kita beri, tetap saja Allah menggarisbawahi pada akhir ayat, wallahu ghaniyyun halim. Adapun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya serta Maha Penyantun. Allah memberikan pelajaran pada kita, kalaupun kita memberi, kita mengungkitkannya, maka itu pun tidak setara, karena sesungguhnya memberi itu bukan hak kita, tapi Allah yang telah memerintahkan kita untuk memberi, karena posisi pemberian itu sejatinya dari Zat yang Maha Kaya. Maka untuk itu Allah menjelaskan pada akhir ayat, wallahu ghaniyyun halim, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Dia Maha Penyantun. Kekayaannya tidak terbatas dan sikapnya sangat terpuji. Dalam kaitan ini ada hal yang perlu kita garis bawahi sebagai pointer. Pertama, kalau ingin memberi, berilah dengan tidak menyebutnya kembali. Kalau tidak dapat memberi, jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa ya najatat taibin wa ya fawzal mustaghfirin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina wa la tusallim alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam.